Halo semua, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel pembelajaran ini. Kita teruskan pembahasan analisis arus kas investasi. Setelah kita berdiskusi tentang financial asset dan operating asset, sekarang kita beralih ke klasifikasi sesuai dengan balance sheet ya. Sebagaimana yang kita ketahui di neraca, aset itu diklasifikasikan menjadi current asset dan non current asset. Jadi aset lancar dan aset tidak lancar. Nah, kita bahas dulu yang lancar-lancar dulu gitu ya, yang current asset. Jadi kalau kita ngomongin current asset, itu adalah aset yang digunakan di dalam 1 tahun atau 1 periode pelaporan gitu ya, yang itu bisa kita analogikan atau kita bisa gunakan sebuah siklus untuk menggambarkan bagaimana aset lancar itu digunakan gitu ya. Nah, ini yang disebut dengan operating cycle atau siklus operasional dari perusahaan. Bagaimana bentuk operating cycle atau siklus operasional perusahaan? Nah, ini gambarnya atau bentuknya ya. Yang pertama kita punya kas, kas dan setara kas ya tentu. Kas dan setara kas ini kemudian kita gunakan untuk membeli entah bahan baku atau barang jadi, gitu ya. Berarti di sini ada purchase commitment. Nah, kemudian bahan baku atau barang jadi itu kita dapatkan, kita simpan di gudang, gitu ya. Nah, ini bagian atau tahapan kedua di dalam operating cycle, yaitu ada purchase of goods or service. Nah, dari bahan baku atau barang jadi tadi itu kita melakukan yang namanya proses produksi ya, atau manufacturing kalau perusahaannya adalah perusahaan manufaktur gitu. Atau kalau tadi perusahaannya itu perdagangan ya berarti ada holding materials gitu ya, ada holding inventory. Nah, masuk ke bagian ketiga di operating cycle, yaitu kita mempunyai inventory atau barang persediaan. Inventory atau barang persediaan tentu kita jual ya, kita jual ke pelanggan. Nah, karena asumsinya adalah penjualan atau penjualan kredit, maka kita akan mendapatkan account receivable atau piutang. Nah, dari receivable sebagai bagian keempat di operating cycle ini, terus kemudian dilakukan penagihan, collection ya. Nah, ini membutuhkan waktu nih, ada intervalnya, ada periodenya. Nah, kemudian setelah berhasil ditagih, kita akan mendapatkan cash. Nah, cash yang kita dapatkan dari penagihan piutang kemudian digunakan untuk purchase commitment lagi, membeli barang jadi atau membeli bahan baku. Terus kemudian kita mendapatkan good or services. Good or services itu bisa diolah lagi atau diproduksi gitu ya, menjadi barang jadi atau di holding dalam gudang menjadi inventory. Inventory dijual ke customer, mendapatkan receivable karena asumsinya sekali lagi penjualan kredit, ditagih dan kemudian menjadi cash lagi, dan ini berputar. Nah, maka kemudian disebut siklus, dan ini yang di handle atau dilakukan oleh current asset itu. Nah, nanti masing-masing dari tahapan di operating cycle ini kita kemudian harus telaah, kita harus analisis gitu. Nah, ini masing-masing bagian dari operating cycle yang kita bahas tadi. Yang pertama, kalau kita melihat atau menganalisis tentang kas dan setara kas, maka yang pertama tentu kita fokus kepada likuiditas perusahaan gitu ya. Karena sumber likuiditas utama dari sebuah entitas bisnis itu kan kasnya, dalam artian kas itu bisa langsung digunakan untuk membayar atau membiayai kewajiban lancar dari perusahaan. Jadi kita fokus ke likuiditas. Terus kemudian hati-hati juga ketika melakukan analisis terhadap kas dan setara kas, itu ada tidak pengaturan-pengaturan tentang kas kolateral atau covenant gitu ya. Misalnya disebutkan bahwa kas dan setara kas itu harus di-maintain sebesar misalnya X rupiah gitu ya, atau X dolar. Nah, berarti ketersediaan kas dan setara kas sejumlah yang dipersyaratkan ini menjadi covenant, tidak boleh lebih rendah dari yang dipersyaratkan. Kalau tidak ya berarti nanti ada klaim dari si lenders gitu misalnya.
karena biasanya covenant ini kan kaitannya dengan pinjaman ya. Terus berikutnya receivable, account receivable atau piutang ya. Piutang itu dilaporkan sebesar net realizable value setelah dikurangi dengan allowance for bad debt ya biasanya, atau piutang yang tidak tertagih. Nah, kalau kita menganalisis receivable itu pertama kita harus fokus kemana? Yang pertama tentu ke itu tadi allowance for bad debt atau biasa kita sebut dengan ABDA ya. Nah, di sini kalau kita menganalisis penyisian terhadap piutang yang tidak tertagih, maka yang perlu kita lihat di dalamnya adalah rincian atau detail tentang asumsi-asumsi yang digunakan. Sebagaimana yang kita ketahui, ketika perusahaan menyusun piutang tidak tertagih, itu berdasarkan atas asumsi-asumsi. Asumsi-asumsi apa saja yang digunakan? Satu, antara lain experience, pengalaman-pengalaman tahun sebelumnya seperti apa, berapa besar piutang tidak tertagih. Itu menjadi asumsi pertama yang dipakai, dan itu pula yang kemudian harus kita verifikasi atau kita analisis sebagai seorang analis gitu. Terus berikutnya customer fortunes, keberuntungan daripada customer. Kita tahu customer tuh kadang-kadang bisnisnya itu melonjak drastis gitu ya. Bisnisnya itu market size-nya itu bisa sedemikian besar atau sedemikian cepat naik atau berubah. Nah, ketika bisnisnya naik, tentu kemampuan membayar hutangnya kan juga naik. Kemudian akan melakukan pelunasan sesuai dengan perjanjian kredit yang diberikan sebelumnya. Jadi ini juga salah satu faktor yang kemudian kita harus perhatikan. Customer fortunes-nya perusahaan klien tadi seperti apa? Nah, ini kaitannya dengan analisis industri sebenarnya. Terus berikutnya collection policy atau kebijakan dari penagihan. Itu seperti apa? Apakah diberikan diskon ketika bisa melunasi dalam jangka waktu yang lebih cepat gitu ya, biasanya kan begitu ya. Terus apakah ada keringanan-keringanan, fasilitas-fasilitas tertentu yang menyertai kebijakan kredit. Nah, itu collection policy. Nah, itu juga harus diperhatikan karena dari situ bisa ditarik simpulan tentang bagaimana penyisian piutang. Misalnya kebijakannya itu memberikan diskon yang besar gitu ya ketika dilunasi sebelum jatuh tempo. Itu bisa membuat atau men-trigger customer untuk bisa membayar atau bisa menyelesaikan piutang menjadi lebih cepat begitu. Terus yang terakhir dan tidak kalah penting adalah economy and industry expectation. Nah, ini kaitannya dengan skala makro ya, dengan faktor makro, di mana ketika misalnya faktor makro itu sedang tidak support, sedang tidak bagus, tentu banyak piutang-piutang yang kemungkinan tidak tertagihnya menjadi lebih besar dari yang sebelumnya, karena ini di luar kontrol daripada customer gitu ya, di luar kontrol dari perusahaan yang mempunyai utang kepada perusahaan yang kita sedang analisis. Nah, ini kan salah satu hal yang kemudian menjadi krusial juga untuk diperhatikan. Terus berikutnya bagaimana melakukan analisis terhadap besaran piutang yang tidak tertagih. Nah, ini kita bisa bandingkan atau kita bisa buat komparasi itu berapa allowance atau penyisian yang sudah dibuat dibandingkan dengan misalnya besaran sales. Nah, persentase dari perbandingan tersebut gitu ya, allowance dibagi dengan total sales, itu bisa memberikan sense kepada kita ini seberapa besar sih penyisian piutang tertagih yang dilakukan oleh perusahaan, apakah signifikan atau tidak gitu. Nah, itu nanti juga kita bisa bandingkan dengan besaran account receivable secara keseluruhan, dari piutang secara keseluruhan itu berapa persen. Nah, ini saling terkait ya sebenarnya, karena receivable itu juga bagian dari credit sales kan gitu ya, besaran dari sales. Terus juga kita bisa lihat, kita bandingkan dengan kompetitor, dengan industri, berapa besar penyisian yang sudah dibuat oleh perusahaan dibandingkan dengan kompetitor lain. Nah, itu nanti terkait dengan yang sebelumnya, yaitu market condition-nya seperti apa. Nah, itu tentang allowance for bad debt, jadi penyisian piutang tidak tertagih. Berikutnya masih di piutang, tentu kita fokus kepada bagaimana risiko penagihan, collection risk. Ini juga tergantung dari past experience, dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya, pengalaman di pelaporan keuangan tahun-tahun sebelumnya, bagaimana
piutang itu bisa ditagih. Terus kemudian di area ini, di dalam penagihan ini, kita bisa menganalisis bagaimana perusahaan itu sebenarnya melakukan usaha collectibility gitu ya. Bagaimana usaha perusahaan untuk mengkolek, menagih piutang kepada customer. Nah, dari sini beberapa poin yang kita bisa eksplorasi, yaitu yang pertama adalah tentang perbandingan dengan kompetitor. Misalnya kita bandingkan antara Kimia Farma dengan Kalbe Farma, misalnya begitu ya. Berapa besar receivable atau akun piutang dari keseluruhan penjualan. Nah, harusnya di dalam satu industri prosentase penjualan kredit ya, artinya kalau menimbulkan atau memunculkan account receivable, prosentase dari penjualan kredit ini terhadap total penjualan itu harusnya tidak terlalu berbeda jauh gitu, atau terlalu signifikan bedanya. Misalnya dalam artian, misalnya Kalbe Farma penjualan kreditnya itu mungkin 70% katakan begitu ya. Nah, itu farma-farma yang lain tentu juga sekitaran itu gitu. 70%-an mungkin plus dan minus di antara 70% gitu. Tidak berbeda signifikan, misalnya Kimia Farma bisa 95% kreditnya 95% penjualannya itu kredit gitu. Itu kan beda sangat jauh. Atau justru di bawahnya hanya sekitar 30% penjualan kredit gitu. Sedangkan industrinya tuh rata-rata misalnya kita bisa melihat angkanya tuh di 70-an% gitu ya. Itu filter pertama yang kita bisa lihat. Terus yang kedua adalah konsentrasi dari customer. Misalnya perusahaan yang kita analisis, dia memberikan piutangnya hanya kepada satu atau dua konsumen atau customer gitu. Nah, itu berarti konsentrasinya itu tinggi gitu, hanya diberikan ke satu atau dua pihak saja. Ketika satu customer atau bahkan dua-duanya ini tidak bisa membayar atau kesulitan keuangan, tidak bisa membayar utangnya gitu ya. Nah, ini berarti berimplikasi buruk kepada perusahaan yang kita analisis tadi gitu ya, karena langsung membuat piutang tidak tertagihnya menjadi besar. Nah, makin terkonsentrasi makin berbahaya, makin terdistribusi ke banyak customer, makin makin aman gitu ya, karena asumsinya ketika satu customer tidak bisa membayar, customer yang lain bisa membayar piutangnya. Nah, itu customer concentration. Berikutnya investigasi dan lihat trend in average collection period. Jadi piutang itu kan diukur collection periodnya ya, berapa lama bisa ditagih. Nah, itu ada formulanya, ada rasionya. Kita bisa ukur dari sana berapa lama collection period dari perusahaan yang kita analisis. Kita bandingkan sekali lagi dengan industri. Misalnya di perusahaan yang kita analisis mungkin membutuhkan waktu 60 hari untuk bisa ditagih gitu ya, collection periodnya. Nah, seharusnya sih industri juga tidak berbeda jauh tuh collection periodnya dengan kita gitu, dengan perusahaan kita ya, sekitar kurang lebih 60 harian juga gitu. Tapi kalau berbeda jauh, nah itu berarti ada sesuatu yang harus kita analisis lebih dalam gitu. Misalnya perusahaan lain itu cuman 40 hari kerja, 40 hari collection periodnya itu sudah bisa ditagih, berarti ada beda signifikan tuh sekitar sepertiga ya, 20 hari. Nah, itu berarti mungkin apakah kebijakan collection dari perusahaan itu tidak efektif sehingga menjadikan collection periodnya lebih lama gitu. Terus kemudian berikutnya lihat portion of receivable that are renewals gitu ya, hanya pembaruan saja dari prior accounts, dari akun-akun sebelumnya gitu, atau piutang receivable yang sebelumnya. Jadi misalnya piutang itu outstanding dan kemudian tidak tertagih, atau kemudian ada kesulitan keuangan gitu ya dari sisi customer, biasanya kan tidak serta-merta dipilotkan gitu si customer, tapi sebagian mungkin diberikan fasilitas untuk perpanjangan atau refinancing gitu. Nah, ini kalau kita lihat besarannya itu mendominasi gitu ya, piutang-piutang yang berasal dari perpanjangan atau refinancing ini menjadi lebih besar,
maka itu juga merupakan indikasi bahwa collection period dari perusahaan itu mungkin tidak efektif gitu ya, di luar faktor eksternal yang mempengaruhi customer. Nah itu kita hitung berapa porsinya. Kalau mendominasi berarti kualitas dari piutang itu bisa dikatakan tidak bagus karena hanya berasal dari renewals tadi, bukan dari penjualan baru yang muncul gitu. Nah itu tentang collection risk. Nah berikutnya kita lanjutkan. Kalau kita menganalisis receivable itu perlu melihat authenticity ya, keaslian dari piutang. Jadi piutang itu harus asli ya, genuine, due, ada jatuh temponya kapan, dan enforceable. Enforceable maksudnya bisa ditagih. Nah, apa yang dimaksud dengan konsep authenticity of receivable ini? Ini ada kaitannya dengan merchandise return atau retur ya, kalau kita sering nyebutnya. Jadi bagaimana si customer itu bisa mengembalikan lagi, bisa mengirimkan lagi barang ke perusahaan gitu, barangnya diretur. Nah dengan adanya retur barang ini kan akan menjadikan saldo piutang itu tidak sama dengan yang sebelumnya gitu ya, karena ya itu tadi ada pengembalian barang. Maka dari itu di sini perlu melihat detail tentang policy dari atau kebijakan dari perusahaan terkait dengan merchandise return ini atau terkait dengan retur barang ini. Bagaimana credit policy dari perusahaan itu bisa berubah gitu ya. Tentu dengan adanya merchandise return itu kan membuka kemungkinan bagi perusahaan untuk menyesuaikan lagi gitu saldo piutangnya, dalam artian credit policy-nya gitu, karena berhubungan dengan kebijakan kredit dari perusahaan ya. Lebih spesifiknya lagi ke return policy atau kebijakan pengembalian barang. Kan ada perusahaan-perusahaan tertentu yang memang membuka membuka return policy-nya ini sedemikian terbuka, dalam artian bahkan customer tanpa alasan apapun bisa mengembalikan barang gitu. Bukan karena ada kerusakan, bukan karena ada yang produknya cacat gitu ya. Asalkan si pembeli atau customer ini berpikir untuk mengembalikan karena ternyata tidak cocok dan lain sebagainya, maka itu kemudian harus diterima oleh perusahaan. Ini contohnya misalnya IKEA gitu ya. Kalau kita beli furniture di IKEA itu kan ada change mind policy. Jadi kita boleh berubah pikiran untuk tidak jadi membeli. Nah itu tentu akan berpengaruh ke merchandise return ini. Makin dibebaskan atau makin fleksibel dari return policy ini, maka authenticity dari receivable itu juga makin turun gitu ya. Makin keasliannya makin berkurang gitu. Karena itu tadi makin mudah bagi customer untuk mengembalikan barang. Terus kemudian juga ada kontingensi lain yang terkait dengan akun piutang yang relate dengan merchandise return, ini juga perlu diperhatikan. Terus yang berikutnya securitization atau anjak piutang ya, atau penjualan piutang. Nah kalau kita ngomongin tentang anjak piutang ini atau securitization of receivable ini, hati-hati dengan penjualan yang dengan recourse. Karena penjualan dengan recourse itu artinya perusahaan tetap harus bertanggung jawab ketika piutang yang sudah dijual tadi tidak tertagih gitu. Nah ini kan kemudian masih menyisakan tanggung jawab gitu ya. Lain dengan penjualan yang without recourse. Kalau without recourse itu hak tagih dan kemudian resiko kredit juga beralih ke pembeli piutang, sudah bukan lagi di perusahaan gitu. Nah itu yang perlu kita perhatikan ketika kita menganalisis receivable atau piutang. Berikutnya prepaid expense. Prepaid expense ini beban atau biaya dibayar di muka ya, advance payment for services or goods not yet received, seperti misalnya rent expense, insurance expense, utilities expense, property tax expense ya, yang dibayarkan in advance atau dibayarkan di muka sebelum dinikmati, baik sewanya atau langganan listriknya atau asuransinya. Nah ini dalam konteks kita perlu melihat bahwa ini kenapa perusahaan harus membayar expense yang masih nanti dinikmati gitu. Kenapa harus dibayar sekarang? Nah, itu tadi ya. Ini kan salah satu bentuk aset gitu. Tapi kenapa harus dilakukan seperti itu? Apa yang dikejar oleh perusahaan? Apa yang mereka incar gitu? Apa yang mereka cari dari
kebijakan advance payment ini. Nah, itu yang perlu kita lihat. Berikutnya tentang inventory, tentu saja ya. Inventory ini kita perlu berhati-hati terhadap inventory costing, pencatatan FIFO, average cost. Ya, kalau FIFO ini kita coret ya, karena nggak digunakan di Indonesia. Tentang FIFO dan average cost ini kan akan berimplikasi ke COGS, ke cost of goods sold dan gross profit. Tentu ketika melakukan inventory costing dicatat dengan FIFO, ini akan membuat gross profit menjadi lebih tinggi karena COGS-nya menjadi lebih rendah ketika dibandingkan dengan average cost gitu ya, karena first in first out berarti harganya masih harga yang lampau gitu, asumsinya kan harga ini naik, maka kemudian akan berakibat ini tadi costing di penentuan COGS dan gross profit. Demikian juga average cost. Kalau average cost dia karena rata-rata COGS-nya relatif lebih tinggi dan kemudian menghasilkan gross profit yang juga lebih rendah gitu ya. Maka dari itu pada intinya adalah kita perlu melihat kebijakan dari pencatatan inventory-nya perusahaan, apakah FIFO, apakah average cost, dan impact-nya kira-kira apa kebijakan inventory costing ini, apalagi ke perusahaan-perusahaan yang memang proses bisnis utamanya ini menjual barang dan jasa yang ada inventory-nya gitu ya. Maka proporsi atau besaran dari inventory itu menjadi satu saldo atau satu jumlah yang signifikan di dalam aset, dan itu sangat dipengaruhi oleh inventory costing. Terus kemudian perlu berhati-hati juga kalau perusahaan yang dianalisis ada perusahaan manufaktur ya. Perusahaan manufaktur berarti kan ada proses produksi, ada raw materials, ada labor, dan ada overhead. Nah, kalau raw materials kan relatif jelas dari mana diperoleh bahan baku gitu ya, costingnya dari mana, ini bisa mudah di tracing. Labor juga relatif lebih mudah kita ketahui karena mencari berapa work hour-nya gitu ya, jam kerjanya, kemudian kita bisa hitung. Nah, yang agak susah adalah overhead atau FOH gitu ya, karena di sini kita pakai yang namanya predetermined rate. Nah, ini kan asumsi nih. Ini hanya berdasarkan asumsi. Maka bagaimana asumsi predetermined rate itu dipakai untuk menghitung FOH itu akan sangat berpengaruh ke besaran inventory. Karena itu kita perlu perhatikan dengan detail di FOH ini atau overhead ini. Nah, demikian pembahasan kita tentang current asset di dalam analisis arus aktivitas investasi. Kalau ada pertanyaan silahkan post di kolom komen di bawah. Terima kasih.